Jemaat Antioquia, misioner kritis, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di milenium kita. Kita akan membuka kitab kita Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35 yang akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan pagi hari ini. Kitab Injil Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35. Dan ini akan kita pikirkan bersama-sama yang menjadi topik ke-6 dari 7 fakta salib. Sebelum nanti puncaknya pada hari Jumat kita akan adakan KKR Jumat Agung sekaligus perjamuan kudus, sehingga kita sungguh-sungguh boleh semakin kuat dan tangguh dalam hidup kita. Jika saudara sudah menemukan kitab Injil Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35, mari kita baca bergantian. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Empat kali Yesus telah memberitahukan penyaliban, kebangkitannya. 4 kali fakta menunjukkan tidak pernah cukup bagi murid untuk belajar kebenarannya. Yudas menjual dia sesudah 4 kali pemberitahuannya. Kini giliran Petrus menyangkal dia sesudah 4 kali pemberitahuannya. Ironis bukan? Dan itulah fakta di seputar salib yang mau mengingatkan kepada kita bahwa ironi-ironi di dalam kehidupan percaya selalu menjadi gugatan-gugatan penting untuk menggugat diri kita, menemukan kesejatian kita, hidup sebagai orang Kristen, pengikut Kristus itu. Setelah perjamuan makan malam, Yesus memecahkan roti dan menumpahkan anggur sebagai simbol tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah. Mestinya itu cukup untuk membuat murid teringat dan berjaga-jaga. Tetapi sesudah perjamuan akhir di ruang atas, mereka menuju ke Bukit Zaitun. Tidak juga murid itu belajar untuk mengerti kebenaran yang sejati. Maka pada saat yang bersamaan, mengertilah kita betapa Yesus sendiri untuk menyelesaikan pergumulan, menyelesaikan dunia ini. Secara fisik, murid ada di sekitarnya, tapi hati mereka tidak bersama dengan Yesus Kristus, Tuhannya. Saudara-saudaraku, perjalanan menuju kepada kematian semakin mendekat, tetapi Kristus selalu mengkaitkan dan mengingatkan akan semangat gegap gempita kemenangan atas kebangkitan. Mestinya berita ini cukup untuk membuat murid-murid tegar. Kematian boleh ada, kebangkitan itu akan tiba. Tetapi sekali lagi, tetap saja murid-murid tidak pernah bisa untuk belajar Kristus dan gema kematiannya. Saudara-saudaraku, pada waktu kemudian mereka berjalan, maka Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Saudara-saudara, pada waktu kalimat ini diungkapkan merupakan pergumulan yang sangat berat bagi realita yang akan dihadapi. Dan Yesus tahu murid-murid akan tergoncang imannya karena dia. Dan Yesus tahu mereka akan tergoncang dan mengalami kebingungan dalam mengerti apa yang sedang terjadi. Maka Yesus mempersiapkan dan mengingatkan kepada murid-muridnya, malam ini iman kalian akan terguncang. Saudara-saudara, ikut Yesus selalu digambarkan kepada kita menyenangkan. Ikut Yesus
selalu digambarkan kepada kita. Lepas dari berbagai persoalan, ikut Yesus selalu digambarkan kepada kita. Kenikmatan demi kenikmatan. Tetapi hari ini kita belajar, ikut Yesus adalah goncangan demi goncangan. Ikut Yesus adalah kengerian demi kengerian. Pertarungan demi pertarungan yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Betapa berbedanya semangat zaman ini dengan apa yang Yesus Kristus mau. Karena itu tidak heran kalau dia berkata, kau mau ikut aku? Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Nah saudara-saudara, pada waktu kita memikirkan gambaran betapa beratnya pergumulan persoalan yang dihadapi, tetapi sekaligus kita melihat bagaimana pengharapan luar biasa tetap hidup dan menyala pada batin Yesus Kristus Tuhan. Ia tak pernah menyerah. Langkah tetap terayun, sekalipun langkah adalah menuju kematian, bukan gagap gempita penyambutan. Sekalipun langkah menuju kepada akhir kehidupan, bukan mahkota yang menyenangkan. Tetapi di balik kabut yang terlihat, gelap yang dipandang murid, ada kemenangan yang luar biasa, di mana akhirnya Yesus ada dan murid tak terlibat di sana. Sayang, Kristus Yesus itu terus berjalan. Apa kata dia? Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Yesus mengutip kitab Zakaria yang bernubuat tentang apa yang akan terjadi dalam detik-detik kematian sampai kepada situasi di tengah-tengah pergumulan. Maka ini semakin meneguhkan kepada kita betapa sebetulnya Alkitab mempunyai sudut pandang yang begitu kuat dan jauh, lebar dan begitu hebatnya untuk memberikan sesuatu kepada kita. Pemahaman-pemahaman yang utuh, yang kuat. Betapa hebatnya pergumulan dalam kehidupan ini. Nah, apa yang dikatakan di dalam Zakaria pasal 13 ayat yang ke-7? Coba kita lihat. Maka di dalam Zakaria pasal 13 ayat 7 demikianlah firman Tuhan. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Gambaran daripada Zakaria adalah bagaimana digambarkan di dalam situasi dan kengerian yang luar biasa. Bagaimana nabi palsu itu jaya sesaat, tetapi kemudian Tuhan datang dan memerintah. Tetapi diwarnai dengan sebuah ironi, yaitu, hai pedang, pedang menggambarkan kejahatan. Hai pedang, pedang menggambarkan alat negatif. Maka dikatakan bangkitlah terhadap gembalaku. Itu kalimat dari Allah Bapa. Sehingga Tuhan mengatakan, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Lalu apa? Terhadap orang yang paling karib dengan aku. Lalu apa? Bunuhlah gembala itu sehingga domba tercerai-berai. Jadi pembunuhan terhadap gembala merupakan kehendak Allah yang berdaulat. Makin sulit kita mengerti kenapa Allah mau seperti itu. Artinya saudara yang kita mesti pandang adalah, jikalau Allah mau mencegah, ia bisa melakukannya. Ketika ia melakukannya, itu hanya karena kerelaannya. Betapa luar biasanya. Nah itulah iman Kristen. Kita tidak bisa men-set Allah seperti yang kita mau. Kita tidak bisa membayangkan Allah seperti apa yang kita bayangkan. Ia bertindak dengan cara yang sangat luar biasa. Ia yang memerintahkan supaya pedang datang dan menghantam, supaya pedang datang dan membunuh sang gembala. Siapa sang gembala? Yesus mengunjuk kepada dirinya. Ialah yang akan dibunuh. Ialah yang akan mati. Siapa domba-dombanya? Murid-murid jadi representasi akan tercerai-berai. Dan itu yang terjadi. Sehingga nubuatan Zakaria begitu padat dan hebat menjadi aktualisasi. Oleh karena itu, kalau Alkitab dibawa kepada laboratorium, kalau Alkitab diperdebatkan, kalau Alkitab digugat, kalau saudara mengerti kebenaran, tidak ada satu pikiran apapun bisa melumpuhkan Alkitab. Tidak ada satu pendapat sepintar apapun bisa mengutak-atik dan menggugurkan kebenaran Alkitab. Ketidaktahuan kita lah yang membuat orang-orang rasional merasa hebat dan luar biasa. Ketidaktahuan kita lah yang membuat orang sulit untuk mengerti kebenaran kitab suci yang sangat aktual. Saudara-saudara, maka Yesus sudah menunjuk dirinya. Inilah gembala itu. Tetapi sekaligus Allah menunjuk kedaulatannya. Jika Allah mau, Yesus tidak mati, ia bisa. Jika Yesus mau, ia tidak mati, ia pun bisa. Tapi ia rela memainkan peran gembala yang terbunuh. Dan domba-domba itu tercerai-berai.
Tetapi sama seperti pada Zakaria, Tuhan datang dan memerintah. Begitu pula nanti akan ada pengharapan yang luar biasa bagi murid-murid. Tetapi sebelum kita lanjut, mau kita melihat bagaimana Kristus menjadi gembala. Mengapa dia harus terbunuh? Ia terbunuh sejatinya untuk domba-dombanya. Kalau Kristus itu gembala, mengapa dia mau terbunuh? Ia terbunuh yang mau mengekspresikan bagaimana gembala yang baik, seperti apa yang dikatakannya dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ia menjadi gembala. Mengapa dia gembala yang terbunuh? Ia mau mendemonstrasikan dan mewujudkan apa yang dicatat Ibrani. Dia imam agung, imam yang besar, imam yang sejati. Imam mempersembahkan korban darah domba, tetapi Kristus mempersembahkan dirinya sendiri. Sehingga di dalam hal itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kerelaan kehendak yang begitu hebat, yang mau menggambarkan kepada orang Kristen. Yang diperlukan di dalam kehidupan adalah semangat seperti Kristus, mau untuk menjadi korban demi sebuah keselamatan, rela untuk melakukan demi sebuah ketaatan, supaya di dalam semuanya nama Allah Bapa dipermuliakan. Amin. Itu yang Tuhan mau dari kita, saudaraku. Bukan sekedar apa yang kita inginkan, apa yang kita mau lakukan, lalu kita berdoa supaya Allah mewujudkan. No. Itu bukan mental Kristen. Itu bukan pikiran Kristen. Apa kurangnya keselamatan yang sudah diberikannya kepada kita? Apa kurang nyawanya? Apa kurang darahnya? Apa kurang kematiannya? Sehingga kita masih mempunyai permintaan kepada dia? Sudah lebih dari cukup. Tetapi itu pun ia berkata, cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, semua kebutuhanmu dan kebutuhanku akan dicukupkannya. Betapa luar biasanya, betapa hebatnya. Cukup sudah kematiannya bagi kita, kita tidak pernah bisa membalasnya, tapi masih dipeliharanya kita dan dicukupkannya kita menurut belas kasihannya. Wow, hebat sekali hidup Kristen. Karena itu orang yang mengerti akan malu menggugat Allah. Orang yang mengerti akan malu merengek kepada Allah. Orang yang mengerti hanya tahu melakukan apa yang Bapa mau. Itu kekristenan. Mari menemukan kesejatian pemahaman yang tidak sederhana ini. Terus kita belajar seperti Kristus melakukan apa yang dia sudah lakukan ketika dia menjadi gembala yang dibantai, menjadi gembala yang dibunuh. Domba itu tercerai-berai. Tetapi dengan segera ayat 32, ia mengatakan kalimat yang luar biasa. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Betul, ketika Kristus mati domba itu tercerai-berai. Tetapi betul, ketika Kristus bangkit, ia mengumpulkan mereka kembali. Hebat bukan? Maka pertandingan dan pertarungan dijalani Yesus sendirian. Murid-murid hanya terima enaknya. Yesus tersalib, mereka tercerai-berai. Yesus bangkit, mereka dikumpulkan. Semua Yesus yang melakukan karya itu. Apa keunggulan kita? Nothing. Lalu apa hebatnya kita? Karena menerima anugerah dalam ketidakadaan keunggulan. Betapa luar biasa, betapa baiknya ia. Itu sebab pemazmur berkata, beruntunglah engkau yang tidak diperhitungkan kesalahan. Karena kalau dia berhitung kesalahan, habislah kita. Karena domba yang tercerai-berai akan dicarinya dan dibunuhnya satu persatu. Karena mereka meninggalkannya waktu ia menuju salib. Tetapi itu tak dilakukannya. Saudara-saudara, menjadi sangat menarik. Sehingga kalimat 31 di mana kamu akan tercerai-berai tidak dibiarkan lepas. Tetapi 32 langsung memberikan pengharapan. Aku bangkit mendahului kamu ke Galilea. Ini menjadi sebuah pengharapan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Ini menjadi gegap gempita kemenangan, bahwa kematian tidak berhenti, tetapi kebangkitan akan segera tiba. Ini bagi saya menjadi sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Domba tercerai-berai, tetapi dia tidak membiarkannya. Ketika dia bangkit, ia mengumpulkannya kembali dan memberikan pendidikan yang menjadi penting bagi mereka. Seperti dia mengingatkan Petrus, apakah engkau cinta? Ya, Guru, engkau tahu aku cinta padamu. Ya Tuhan, engkau tahu aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Betapa hebatnya, betapa bijaknya sang gembala. Ia tak hanya mampu mengembalakan, tapi ia berani bahkan memberikan hidup dan nyawanya untuk domba-dombanya. Betapa sulit membayangkan gembala seperti Kristus di kekinian masa.
Sulit membayangkan gembala seperti Kristus yang memberikan seluruh yang terbaik dalam hidupnya untuk melayani Tuhannya. Semakin hari saya memahami Alkitab, semakin mendalam saya mengerti, semakin terkejut dan menemukan diri betapa saya jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya harus bertarung dalam kehidupan saya untuk terus menjadi seperti apa yang Dia mau. Tapi ketika kupandang dunia dan di sekitarku, semakin terkejutlah. Karena lebih banyak gembala yang hanya mau memuaskan dirinya, mengumpulkan apa yang menjadi keinginan hatinya, bukan menyenangkan Tuhan yang dilayaninya. Betullah Yesus, lebih banyak gembala upahan daripada gembala yang sejati. Nah, kita mau bergumul, kita mau bertanding dalam hidup kita untuk menjadi gembala seperti apa yang Allah kehendaki. Di sisi lain kita juga mesti berdoa supaya kita bukan domba yang tercerai-berai, tapi domba yang mengenal suara gembala, yang tetap pada barisannya, yang tetap pada kumpulannya, yang tak lari sekalipun kegoncangan sangat menakutkan, karena percaya gembala yang baik, yang rela mati, sudah bangkit dan memenangkan pertarungan. Maka kalau murid-murid mengalami kegoncangan, ada sebuah pengertian konteks yang kita bisa pahami, karena itu baru terjadi buat mereka. Tetapi kita yang sudah mewarisi peristiwa mati, bangkitnya Dia, naik ke surga, jaminannya, mestinya kita tak perlu lagi mengulang persoalan kisah yang sama. Ironisnya, cerita selalu berputar di seputar kegagalan domba yang tercerai-berai. Mari belajar menjadi domba yang percaya dan taat kepada gembala. Ini menjadi pertandingan dan pertarungan kita. Maka Yesus Kristus telah mengajarkan hal yang luar biasa di tengah pergumulan persoalan yang dihadapinya. Bagaimana dengan Petrus? Petrus bukan menyangkali dirinya. Ironis. Pada waktu Yesus mengatakan akan ada kegoncangan, maka Petrus dengan segera berteriak, biar iman mereka tergoncang, tetapi aku tidak akan. Saudara-saudara, Petrus tidak pernah belajar dari kegagalan. Ironis, Petrus rupanya sudah segera lupa. Ia pernah gagal mengerti kehendak Sang Gembala. Pada waktu Yesus mengatakan penderitaannya, pada waktu Yesus mengalami penganiayaan pada pertama kali, ia memberitahunya. Bukankah Petrus yang berkata, Guru, kiranya Bapa menjauhkan hal itu daripadamu. Dan Yesus menghardiknya, setan, nyalah, kau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan Allah. Ternyata Petrus tetap Petrus yang sama. Semuanya boleh rubuh imannya, tetapi aku tidak. Petrus bukan menyangkali dirinya, tetapi Petrus sangat sombong dengan dirinya. Petrus tidak belajar dari kegagalannya, tetapi mengulangi kesalahannya. Pasal 16-17 lalu tiba pada pasal 26. Dengan segera kita melihat, why Petrus, ia tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan dalam karya Allah. Ia tidak pernah mengerti dan masuk di sana. Ia hanya masuk dalam angan dan pikirannya. Karena bagi dia tidak mungkin Yesus mati teraniaya oleh musuh, karena Yesus terlalu luar biasa. Kalau Yesus mati, siapa yang akan membereskan Israel? Itu pikirannya. Kadangkala kita berpikir ya, kita bisa menolong Tuhan. Aneh sekali. Bagaimana mungkin sih kita bisa menolong Tuhan? Tuhan tolong kita, ya itu betul. Tetapi kita seringkali terjebak pada pikiran-pikiran salah. Banyak pendeta berpikir bisa melakukan hal di mana Tuhan akan menjadi luar biasa karenanya. Saya akan mengatakan, jangan pikirkan apa yang kau lakukan sehingga Allah bisa luar biasa. Karena sebelum kau pikirkan, Dia sudah luar biasa pada dirinya. Dia tidak perlu kita. Tetapi ketika Dia melibatkan kita, betapa luar biasanya. Yang perlu kita pikirkan, kita harus menjadi seperti apa yang Dia mau. Sehingga saudara-saudara, pada waktu perenungan pemahaman kita apa yang dilakukan Petrus sangat menggelisahkan, sangat mengerikan. Di tengah kegoncangan, ia berkata, aku tidak akan mengalaminya. Ia tidak belajar. Statement Paulus luar biasa. Ucapan Paulus sangat hebat, heroik sekali. Tapi ironis, ia mengatakan apa yang tidak dia pahami. Ia mengatakan apa yang kemudian dia sangkali. Ia mengatakan apa yang kemudian dia langgar. Ia mengatakan apa yang tidak pernah dia lakukan. Pernyataan adalah hal yang mudah. Kenyataan akan menjadi gugatannya.
Saya ingat betul pada waktu saya masih kuliah, lalu setiap kali kita ada diskusi-diskusi kelompok, kita ngobrol-ngobrol, rasa saya tiap kali kelompok, idealisme teman-teman hebat-hebat semua. Ya, saya sudah cukup berumur ketika masuk di dalam sekolah teologi. 95 itu saya sudah 34. Jadi adik-adik junior-junior ini secara usia. Sekalipun ada di antara mereka kakak kelas saya secara kelas. Tapi kita seringkali karena di kelompok-kelompok begitu ya. Saya ingat sekali, lalu mereka banyak bilang, wah bang, saya sih kalau nanti lulus saya akan gini. Wah, idealismenya sangat tinggi. Mengubah desa, akan merubah ini, melakukan ini, dan semuanya. Betul-betul apa yang dikuliahkan oleh para dosen kami, semangat yang dikembangkan, ditangkap semuanya dengan baiknya. Karena kami selalu ditekankan, jangan cuma mau jadi pendeta yang berkhotbah, jadi pemimpin yang merubah. Wow, bagus banget. Dan saya kira memang harus begitu. Karena pendeta yang cuma bisa khotbah tanpa pernah bisa bertindak untuk merubah zaman, pasti dia bukan gembala yang baik. Semangat ya, wah terus kita ngomong-ngomong idealisme yang hebat. Tetapi begitu selesai kuliah, saudara yang kekasih, dengan saya gergah, saya mulai melihat kenyataan dari sebuah pernyataan. Berbalik ya. Apalagi beberapa makin hari makin top, makin enak, makin susah diajak ke desa. Kalau ngobrol waktunya yang nggak ada. Maka saya bersyukur sekali kepada Tuhan untuk kemurahan Tuhan. Kalau tetap menjaga hati saya, memelihara saya, supaya saya boleh ikut dia. Saya tahu itu kemurahannya. Sehingga akhirnya saya yang ke desa, yang tadi mau ke desa sudah hilang semua. Karena desa mereka adalah desa yang ramai, ada mobil dan rumah yang cukup. Agak berbeda dengan desa di tempat di mana aku ada. Saudara-saudara, saya mulai berpikir. Dan hari ini saya berdiri untuk mengatakan puji Tuhan, untung sekali Ia menaruh aku untuk melayani desa. Karena itu sangat menjaga motivasiku dalam melayani dia. Untung sekali, karena itu seperti tali yang mengikat saya, selalu mengintrospeksi, apalagi tiap kali saya ada ke sana, untuk tahu buat apa saya dipanggilnya. Saya tidak kurang terkenal. Saya tidak kurang dalam pergaulan. Saya tidak kurang networking. Tapi maafkan saya, itu bukan sebuah kebanggaan. Saya tidak kurang berkarya. Berapa tulisan lahir dari tangan ini? Berapa DVD dihasilkan? Berapa siaran radio sudah bagus? Sistematik 100 kali 4 subtema khotbah, 400 tema khotbah yang berbeda. Siapa punya koleksi sebanyak itu? Itu lepas lagi dari hari Minggu. Belum saya hitung hari Minggu. Berapa seri-seri yang saya lagi buat paket untuk seminar? Berapa mata kuliah yang saya rancang masuk dalam bentuk PowerPoint? Saya garap terus dan saya berjanji pada diri saya supaya waktu saya mati itu bagus-bagus semuanya. Tetapi maafkan saya semakin belajar untuk tidak menghitungnya. Karena apalah artinya dengan Yesus Tuhanku yang mati untukku? Tidak ada apa-apanya. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, mengingat ini, dengan segera kita melihat Petrus, maka dengan segera pula kita menemukan diri kita. Hati-hatilah, karena ternyata di dalam apa yang kupikir baik, semakin kurenungkan firman Tuhan, semakin aku mengerti kebenaran, semakin tersentak aku terpojok. Aku masih kurang baik dalam pelayanan. Masih banyak hal yang perlu saya rubah dalam hidup saya. Masih banyak hal yang saya harus lakukan, seperti apa yang Tuhan ajarkan. Betapa sulitnya menjadi seperti apa yang Dia kehendaki. Tapi ini sebuah pertarungan yang harus kita selesaikan. Pertarungan yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara, Petrus berkata, aku tidak akan tergoncang. Ingat, pernyataan boleh 1.000.000 kali kau katakan, tapi kenyataan, apa yang kau lakukan tidak akan pernah bisa terbantah oleh sejarah. Kematianmu akan menyisakan cerita siapa engkau. Maka sebelum mati, lakukan apa yang Allah mau, supaya kau punya catatan yang bagus dalam hidupmu sebagai murid Kristus. Saudara-saudara, pada waktu Yesus mengatakan aku, Petrus mengatakan tidak akan tergoncang, Yesus menatap Petrus lalu bilang kalimat apa? Oh Petrus, muridku, aku bangga padamu. Enggak. Yesus tidak mengatakan, Petrus, kau betul-betul pahlawan Galilea yang luar biasa. Kau heroku. Enggak. Yesus menatap Petrus dan berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Malam ini, not tomorrow. Tonight. Sebentar lagi mau terjadi. Kau akan menyangkal aku 3 kali. Saya mulai pikir-pikir, saudara-saudara, kalimat Yesus tajam banget ya. Saya juga jadi kurang suka kalau saya di situ. Mungkin saya akan berkata, guru katakanlah aku begitu, tapi jangan ngomong depan orang dong, kan malu-maluin. Saya juga akan minta supaya Yesus sedikit diplomasi dong. Penghargaan kayak tahu perasaan orang kayak baik-baik jadi murid 3,5 tahun. Saya tinggalkan pekerjaan saya sebagai nelayan, ikut kau. Mestinya aku menjala ikan, dapat ikan bisa jualan. Sekarang menjala manusia, tidak bisa jual manusia. Lain dengan yang sekarang. Domba sekarang menjala manusia bisa dijual manusianya. Iya. Per kepala berapa duit itu? Petrus tidak dapat apa-apa, mungkin dia bisa ngomel toh, bisa ngomong. Tapi Yesus, saya selalu belajar. Dan jujur saja, saya belum berani seperti dia untuk mengatakan apa adanya. Saya masih bertimbang, menimbang, supaya jangan terlalu muncul ekses yang terlalu besar dalam berkata-kata. Itu saja pun saya sudah disebut orang tergolong keras, tegas, padahal saya masih merasa kurang. Kalau saya belajar dari Yesus. Betapa pentingnya kita belajar terus. Sehingga pada waktu mengatakan, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Maka itu mau mengingatkan tanda bahwa Petrus tidak siap diri mengikut Kristus. Bahwa Petrus tidak menyangkal diri, tapi Petrus sangat cinta diri. Ya lebih baik disebut tidak mengenal Yesus daripada dia tertangkap. Dia tidak rela tertangkap hanya karena mengenal Yesus. Petrus bukan menyangkal dirinya, tapi Petrus sangat mencintai dirinya. Bandingkan dengan sang guru yang menyangkali keilahiannya. Dia dari surga mulia, Allah yang kekal jadi manusia. Disangkalinya keilahiannya, bukan kemanusiaannya, keilahiannya. Allah jadi manusia. Selesai? Tidak. Disangkalinya waktu dia manusia, dirinya. Sehingga yang bisa jadi raja cuma pilih hamba saja. Cukup? Tidak. Disangkalinya haknya. Sehingga dia berhak hidup karena dia sudah membangkitkan orang mati jadi hidup. Tetapi dia melepas hidup untuk mati di atas kayu salib. Tapi sang murid tidak melakukan apa-apa. Dialog ini tampak biasa kalau kita hanya mengingat sebagai cerita sekolah minggu. Tapi waktu kita memikirkan mendalam, lalu kita tersentak. Betapa hebatnya yang Yesus kerjakan. Betapa memalukannya apa yang Petrus kerjakan. Tetapi, mari kita pula jujur untuk berkata, Petrus, kau kurang ajar. Penjahat, tidak tahu diri. Kau mirip sekali dengan aku. Mesti begitu ya. Yang terakhir jangan lupa. Jangan cuma marahi Petrus. Marahi diri kita juga. Karena kita pun kurang berani. Petrus tidak menyangkal dirinya. Justru Petrus menyangkali Tuhannya. Ironis. Padahal Tuhannya sudah menyangkali keilahiannya jadi manusia. Allah jadi manusia. Waktu manusia disangkali dirinya. Raja yang bisa tapi pilih hamba. Waktu jadi hamba disangkali haknya. Yang bisa hidup dia pilih mati. Luar biasa. Berhadapan-hadapan dengan Petrus sang murid yang memberikan pernyataan tapi jauh dari kenyataan. Saudara-saudara, kita mesti belajar terus untuk menganalisa, melihat di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Alangkah luar biasa, alangkah merdekanya kalau kita hidup seperti apa yang Yesus mau. Tetapi menarik saudara, Petrus tak juga segera sadar. Ia pun membalas tatapan Kristus dan berkata, Guru, sekalipun aku mati, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun aku mati, aku tetap bersama-sama dengan engkau. Bagus sekali. Dan murid-murid yang lain segera menimpalkan kor seperti di DPR. Setuju, kami tidak akan lari. Mereka mengatakan kata yang tak jelas. Paduan suara yang tak tepat arah. Ironis. Semua menyatakan, yes, kami tidak akan meninggalkanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalimat yang luar biasa. Sekalipun aku mati, padahal belum mati, ia sudah menyangkal 3 kali.
Padahal kalau dia ditangkap belum tentu dia dihukum mati seperti Yesus gurunya. Itu pun dia sudah menyangkal 3 kali. Bahkan kencangnya luar biasa. Kenapa? Karena Petrus toh tidak mampu mengerti kehendak Allah. Dia berpikir mana mungkinlah Allah biarkan Yesus ditangkap. Malu dong. Pikirannya tidak mampu menangkap kehendak Allah. Saudaraku, mengerti kehendak Allah itu menghanguskan hidup kita. Berjalan pada kehendak Allah itu merubuhkan seluruh sendi-sendi gairah kita. Perhatikan kalimatku. Kalau kau mengerti kehendak Allah, hangus hidup. Kenapa? Karena kehendak Allah beda dengan kehendak kita. Kalau kita mengerti kehendak Allah, hangus hidup kita. Berat rasanya pergumulan ini. Tetapi ketika kau menjalankannya, barulah kau mengerti arti sebuah kemerdekaan dalam sebuah kehidupan. Lihat Yesus, untuk kehendak Bapa, ia ke kayu salib. Maunya kita beda ya. Itu sebab sekarang berita salib jadi lain. Saudara, Yesus sudah tersalib untuk kita. Dia sudah menderita, maka kita nggak akan menderita lagi. Yesus sudah menang di atas kayu salib. Kita menang atas semuanya. Yang sakit pasti sembuh. Kita menang atas semuanya. Yang gak punya uang jadi punya uang. Kita menang atas semuanya. Hancur semuanya musuh-musuh kita. Kita menang atas semuanya. Mulus, gak ada persoalan. Nanti dulu Tuhan tahu apa yang harus dikerjakannya. Tiap kita punya peran. Kalau kau dikasih kekayaan, jalan kau di situ pisang besar kepalamu. Tapi kalau kau memainkan peran di garis kemiskinan, ingat, jujur dan jangan pernah mencuri dalam hidupmu dengan alasan apapun. Seringkali Tuhan berbicara pada kita. Justru di kesusahan kita mengerti arti penghiburan. Justru di penderitaan kita menemukan kebahagiaan. Absolutely paradox. Siapa yang mau di situ? Kalau mau mulus, ikut setan. Sudah pasti mulus punya. Karena setan menawarkan apapun yang kau inginkan, asal engkau menyembah aku. Dunia kuberikan kepadamu. Kalau mau mulus-mulus, ikut setan. Kalau mau lurus-lurus, ikut Tuhan. Tapi lurus-lurus ikut Tuhan, banyak tak enak. Tapi waktu tidak enak, jadi enak. Kalau kau menderita, bisa bahagia, apalagi yang bisa bikin kau susah? Tidak ada lagi kan? Tapi kalau kau bahagia, karena punya harta, ada waktu kau tidak bahagia, kalau tidak punya harta. Jadi setan cuma kasih depan saja. Habis itu, habislah kita. Tapi Tuhan kasih yang luar biasa. Perhatikan, kalau kau bisa bahagia waktu kau menderita, apalagi yang kau takutkan? Tidak ada lagi. Mati pun bukan apa-apa. Itu kehormatan bertemu dengan dia. Ini loh kesejatian pemikiran Kristen yang mesti dibangun dalam hidup kita. Maka orang-orang seperti itu akan nothing tulus. Tidak ada takutnya. Ya, tiap kali saya mendapat berkat Tuhan, tiap kali saya mendapatkan pimpinan Tuhan, pertanyaan saya selalu sederhana. Apa yang saya mesti kerjakan dengan ini ya? Itu selalu pertanyaan saya. Kantor sudah selesai, doa saya cuma satu. Ini kalau kantor sudah lebih bagus, lebih rapi lagi, waduh ini kerja mesti lebih gila lagi. Jadi bukan saya, wah nanti kalau kantornya bagus, saya tempat duduknya bagus. Bukan itu pikiranku. Bagi saya tidak terlalu penting kantor bagus-bagus kalau kerjanya tidak bagus. Lebih bagus kantor kita busuk-busuk, tapi kerjanya bagus. Iya toh, kantornya kok busuk amat, nggak apa-apa. Hasilnya bagus-bagus. Kantor situ kok wangi banget, bagus banget. Kok hasilnya busuk-busuk? Jangan dong. Apalah gengsinya ikut Yesus. Tapi lihat karyanya, luar biasa. Tapi kalau dia kasih bagus, hasil bagus, puji Tuhan. Maka tidak penting selalu apa yang ada pada diri kita. Tapi penting apa yang bisa kita lakukan di kehidupan kita. Sehingga ketika Petrus berkata, tidak, Petrus makin sombong. Kenapa? Dia mau mengatakan, Yesus, kau salah tentang aku. Ironis sekali ya. Petrus, kau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Guru, no. Sampai mati pun aku siap. Artinya, Petrus mau berkata, Guru, engkau salah menilai aku. Gila betul. Guru, kau tidak kenal siapa aku. Siapa yang berani di sini? Semua orang tahu Petrus mantan preman. Tidak akan ada yang berani dekati aku. Waktu saya mulai pikir-pikir, PD-nya luar biasa ya. Maka di Taman Getsemani dengan PD pula dia cabut itu pedang. Jejes! Telinga hamba iman itu dipenggal. Apa yang terjadi? Nah, itu diskusinya nanti Jumat besok. Tetapi yang pasti, Petrus rasa sangat
overconfidence. Guru, tak mungkin. Aku pasti. Yang lain nyanyi kur sama-sama. Betul guru, jangan takut, kami backup habis. Wow. Kalau saja Yesus adalah Big Man Sirait, betapa besarnya hatiku. Karena aku tidak tahu pengkhianatan akan terjadi. Tapi Yesus tahu. Ia hanya lihat wajah-wajah itu. Domba yang akan tercerai-berai itu. Ia akan sendiri. Tidak ada yang menemani. Makin engkau dekat kebenaran, makin terbakar hidupmu. Kenapa? Karena semakin kau mengerti kehendak Tuhan, semakin terasa sendiri, saudara. Banyak orang diskusi dengan saya, tidak selalu bisa tangkap mau saya. Aduh Pak, berat, aduh Pak. Yes, saya ngerti. Saya pun dulu begitu kok. Tiap orang ada tahap ya, untuk makin tahu, makin ngerti. Nah, sederhana. Ya, sehingga ini menjadi suatu pergumulan yang sangat perlu. Oleh karena itu, saudaraku, pernyataan para murid sama emosionalnya. Sebenarnya murid-murid tidak peduli dengan Yesus, mereka hanya peduli dengan dirinya. Waktu mereka mengatakan, kami akan mati bersama engkau, mereka lagi memuji dirinya untuk mau mengatakan pada Yesus. Bukan mereka menyerahkan dirinya kepada Yesus. Perhatikan kalimatku. Mereka tidak sedang menyerahkan dirinya kepada Yesus, tapi mereka mengambil keuntungan buat dirinya. Ingat dulu ada satu ahli Taurat, Guru, aku mau ikut engkau, kemana saja engkau pergi. Sampai Yesus menatap dia lalu mengatakan kalimat, nah, burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ahli Taurat itu jelas salah arah waktu mengikut Yesus. Yesus tahu siapa dia. Dia mau cari masa depan yang bagus. Ikut Yesus pasti naik daun. Dia tahu ikut Yesus bakal populer ini, aliran ini bakal top punya ini. Maka dia pengen ikut itu. Yesus salah. Kalau itu yang kau pikirkan, pinggirlah. Itu sebab dia menjawab, serigala, burung nasibnya lebih bagus dari aku. Tetapi awas, jangan bilang ia lebih hina dari serigala. Jangan bilang ia lebih tidak pasti dari burung. Karena dalam kehinaan, penderitaan, justru di sana Kristus sangat dimuliakan. Absolutely paradoks. Dua hal bertolak belakang, tapi dua-duanya betul. Bahagia, yes, betul. Siapa yang menderita? Bagaimana bisa sih? Kok menderita bahagia? Absolutely paradoks. Kalau saudara bisa menyangkal diri, kalau saudara bisa dipukul orang tidak membalas, tidak rasa sakit hati, apa yang terjadi? Bahagianya setengah mati loh. Kalau ada orang pukul, kita balas lagi. Waktu sudah cooling down, tenang, baru kita pikir lagi, ngapain gue balas lagi tadi ya? Waduh, gue jadi ribut dah. Heran ya, baru kita nyesel tapi belakangan. Waktu naik pasti tidak nyesel, pasti tidak mikir. Rasa sudah menang, sudah tenang. Waktu sebagai anak Tuhan baru rasa, lu tadi gagal lu, salah lu itu. Tapi waktu dipukul kita bisa terima. Rasa sakit luar biasa, tapi sudah tenang pelan. Puji Tuhan, untung saya tidak balas. Waduh, berat amat. Tapi di situ kemenangan. Silakan jalani dan temukan kesejatian. Bagaimana engkau akan menglipat kemenangan yang luar biasa ikut Tuhan. Bongkar seluruh pikiranmu, rubahkan semua, rebahkan semua, ikut seperti yang Yesus mau. Maka dia berkata pada Petrus, tidak heran bukan? Kau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan Allah. Pantas Paulus mengingatkan, pikirkan yang di surga, bukan yang di bumi. Itu bukan kita suruh naik ke surga. Kerja di sini, tapi tujuan surga yang kau lakukan. Itu akan luar biasa. Jadi saudaraku yang kekasih, penyangkalan ini memberikan pelajaran bagi umat di kekinian agar mawas diri, supaya kita sangkal diri, supaya kita pikul salib. Ingat, sangkal diri, pikul salib itu tidak sama dengan orang kaya rame-rame jual hartanya lalu jadi miskin, seperti di abad pertengahan, di mana ada satu ordo yang menyebut diri ordo peminta-minta. Ya, itu di Eropa dulu namanya ordo minta-minta. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang tadinya kaya raya, menjual semuanya, lalu mereka kadang-kadang tidak pakai pakaian, cuma pakai kulit badan sendiri, tidur nekat di pohon berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kulitnya kegesek sama pohon, kemudian mulai luka, belatung datang, makin banyak belatungnya, makin suci katanya. Yes, itu dulu ordo peminta-minta. Konsep itu muncul juga di China, tapi dalam pengertian yang berbeda. Itu para pemain silat, namanya Kaipang. Partai silat, pengemis. Itu namanya partai pengemis. Mereka mau menjadi pendekar, tapi dengan cara baju pengemis, cara hidup pengemis. Bagaimana sih pengemis jago silat? Karena mereka bukan orang-orang biasa.
Falsafah ini banyak dalam banyak konsep agama-agama. Hidup menderita susah supaya menemukan kesejatian. Salah loh. Buddhism, Hinduisme mengajar hal seperti itu. Bukan itu sangkal diri yang Yesus maksud. No. Itu menyiksa diri. Askese namanya. Yang Yesus mau menyangkal diri. Keinginan, kehendak tidak kita lakukan. Ingat yang saya bilang? Kita punya power, kita hebat, kita bisa hajar dia. Tapi tidak kita lakukan. Tapi bukan berarti kita jadi murahan. Elegansi sangat dibutuhkan. Ini hebatnya. Karena Yesus sendiri mengajarkan toh. Yesus sayang kita maka kita dipukul. Kalau sampai tidak dipukul itu namanya dibiarkan. Tapi pada waktu Yesus biarkan, lalu orang itu belajar, dipanggil kembali. Mirip seperti Petrus. Menyangkal hari ini, sesudah kebangkitan, dipanggil. Kau cinta aku Petrus? Iya guru. Kau cinta aku Petrus? Iya. Kau cinta aku Petrus? Iya. Gembalakan dombaku. Baru Petrus menemukan hidupnya. Hebat sekali. Maka seni pendidikan tidak ada satu teori. Tetapi sangat banyak. Dan memerlukan bijaksana yang luar biasa. Akhirnya saudara, kita dan sangkal diri, mari kita menyadari sekedar tekad hanyalah tong yang gemerincing bunyinya. Kalau saya tanya sekarang saudara, apakah saudara mau melayani Tuhan? Terus tidak ada yang jawab. Mau melayani Tuhan? Sungguh-sungguh? Sampai mati? Masih seperti Petrus loh ya. Tidak yakin aku kau mau sampai mati. Sampai habis dompetmu aja belum tentu kau mau. Apalagi mati. Isi dompetmu keluarkan semua. Belum tentu kau mau. Kalaupun kau mau, aku yakin pasti sudah kau hitung. Berapa ini? Masih banyak di rumah. Bukan karena kita mau memberi. Ya. Kita mesti belajar betul-betul. Maka pikir baik-baik. Kalau siap-siap. Kalau kurang siap berdoa. Itu jauh lebih hormat. Tuhan, kayaknya aku gak siap. Mampukan aku. Saya yakin Tuhan suka dengar itu. Oleh karena itu mari belajar. Melayani baik-baik. Yang kedua, kita mesti pikir. Jangan cuma tekad saja. Tidak usah kau tekad sampai mati ikut Yesus. Lakukan saja yang kecil-kecil dulu lah. Kalau kau tugas, lakukan baik-baik. Itu aja dulu. Jangan kau datang terlambat. Kau yang nyambut tamu, kau yang disambut tamu. Mau apa kau? Tapi mau disalib Yesus, mau. Apa ini? Kalau mau disalib Yesus, jangan dulu disalib. Lakukan yang pas. Duduk di situ. Kalau saya mau disalib, tidak usah saya disalib. Saya sebagai gembala, jangan hitung-hitungan. Lakukan yang baik. Dan saya akan bertanding untuk kalian. Saya akan bertanding dengan kalian. Saya akan lakukan. Tunjukkan sama saya satu saja. Kalau memang ada yang salah saya sebagai gembala. Tapi jangan bilang gini, ada bapak salah. Kalau bapak ngomong terlalu kencang, itu jangan kau bicarakan itu. Ini bukan urusanku, itu produk bapakku itu. Sudah Batak dari sana, mau diapain? Jangan bicarakan soal selera ya. Apakah saya ada menyelewengkan, apakah ada saya mempermainkan gereja, itu penting. Maka kita berdiri, kita berpacu, bertanding gitu loh. Kalau kau kemarin kasih bisa 5 menit, sekarang kasih 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, pikirkan semuanya. Ketika kau kerja, ketika kau pergi, ada di sini pelayanan itu, tidak pernah lepas. Ketika ada waktu kau kutak-atik, rapi, ada perubahan dari minggu ke minggu. Cukup itu dulu. Maka saya percaya, waktu kau lakukan itu puas hidupmu, baru kau bisa makin mengerti. Tapi ingat, waktu kau kerjakan itu ada harga yang harus kau bayar. Baru kau mulai bayangkan, kalau sampai mati kayak apa ya? Yang ini aja rasanya sudah susah. Kenapa? Waktu kau kerja bagus, timmu tidak bagus, jengkel nggak? Halo? Jengkel kan kita. Lu saya bagus kok tim saya tidak bagus. Bayangkan betapa jengkelnya Tuhan melihat kau. Seperti kau jengkel melihat kawanmu itu. Ini tim ngawur ini semua, kok tidak bagus-bagus. Tuhan lebih jengkel lagi. Kau lebih ngawur lagi. Karena Tuhan perfect, kita enggak. Kita sama-sama enggak perfect aja udah jengkel. Aku enggak sempurna, kau enggak sempurna, tapi jengkel aku melihat kau yang enggak sempurna. Bayangkan yang sempurna itu melihat kita yang enggak sempurna. Kayak apa jengkelnya? Jadi kadang-kadang saya suka malu kalau lagi berpikir. Jengkel sama teman-teman pelayanan, tapi mulai pikir lagi, Tuhan, aduh mah, kalau Tuhan melihat aku kayak apa lah ya. Mulai bayangkan jengkelku. Nah dia 500 kali lipat jengkelnya. Kalau dia berhitung habislah aku. Tapi jujur saja, kalau aku dengan temanku tidak berhitung, aku yang habis. Maka aku berhitung lah itu. Aku hitung itu supaya ada sedikit gairah. Aku lebih baik dari dia, kira-kira gitu kan. Itulah penjahatnya kita ini. Kalau Tuhan dia tidak hitung, oke, jangan main-main lagi ya. Ayo maju terus. Kalau kita rajin hitung, supaya sedikit ada harga diri dan semangat,
Aku lebih baik dari dia. Kira-kira begitu loh. Genteng ya. Makanya sebetulnya tidak ada yang masuk surga kita ini. Betul ya. Saya pikir-pikir, kok pikir-pikir, Tuhan, ke surga nggak kami ini ya? Akhirnya kita besar-besarkanlah jiwa. Pasti, karena Kristus telah mati untuk kita. Tapi Yesus bilang, enak aja kau. Dari mana kau tahu? Kau yang ngomong itu. Aku tidak mati untuk kau. Kalau katanya matilah kita ya. Aku mati untuk tetanggamu katanya pula. Pas awal dia tetangga, nggak Kristen pula lagi. Aduh Pak, rusaklah urusan semua. Ayo hidup baik-baik ya. Lakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, kalau Kristus sudah rela menyangkali keilahiannya, masa iya kita tidak rela menyangkali diri kita? Polikarpus adalah urkut di Smyrna. Maka saudara-saudara, kira-kira tahun 152 abad kedua begitu ya. Awal abad kedua, waktu Roma dengan demikian sistematiknya mau menghabisi seluruh pengikut Kristus. Seperti Yohanes, itu gurunya Polikarpus, dibuang ke Patmos. Polikarpus, uskup Smyrna, ditangkap, suruh menyangkal Yesus. Polikarpus tidak mau. Ini bukan Polikarpus yang Garuda ya. Saya kayaknya kamu lihat serius banget. Saya ralat dulu. Ini Polikarpus yang dulu ini. Yang di Garuda lain lagi jurusannya. Oke, jadi dia ini tidak terlibat apa-apa begitu. Dia ditangkap. Jadi dia ditangkap bukan karena terlibat ya. Dia ditangkap karena muridnya Kristus. Sangkal. Polikarpus tidak mau. Ya. Menurut sejarah gereja, tadinya sebetulnya dia mau dimasukkan ke gua singa, juga Algojo mau bacok tapi tidak jadi, dan akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Waktu dia dibakar hidup-hidup, Algojo bilang begini, sebelum api menyala, selamatkan dirimu. Cukup dengan satu kata, Yesus bukan Tuhan. Polikarpus yang sudah tua berdiri dan berkata, 86 tahun aku ikut dia. Tidak sekalipun dia mengecewakan aku. Mengapa aku harus mengecewakan dia? Kalau kau mau bakar aku, bakarlah. Algojo turun, cas, api dinyalakan. Entah bagaimana saudara, api tidak segera kencang dan membakar Polikarpus. No. Api itu justru angin bertiup sehingga tidak langsung ke dia, jadi lari, putarlah. Panasnya luar biasa, makin panjang penderitaannya. Hah? Saya dulu selalu berpikir, kalau anak Tuhan ikut Tuhan, dibakar, langsung apinya cepat dan matinya cepat sehingga nggak berasa. Ternyata saya salah ya. Salah lu. Ingat, Polikarpus begitu lamanya. Tetapi itu bagi saya kehormatan yang luar biasa. Ia bisa menikmati waktu yang lebih lama penderitaan Kristus gurunya. Saya cemburu dengan dia. Saya tidak tahu mati saya seperti apa. Akankah saya dibakar seperti Polikarpus? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Polikarpus bahagia. Ia mati terhormat, bisa merasakan yang dirasakan gurunya. Itu sebab tidak heran kenapa kemudian pada waktu Petrus mati, kepala di bawah, kaki di atas, disalibkan terbalik, ia berkata, terlalu mulia mati seperti ini. Itu sebab tidak heran ketika Stefanus dirajam batu, satu persatu sakit batu dia rasakan, tetapi dia tidak berkeluh kesah. Ia berteriak kepada Bapa di sorga. Nggak ada satu batu lempar langsung dia mati. Tuhan jaga sehingga dia tidak merasakan penderitaan. Terbalik, Tuhan jaga sehingga kau merasakan penderitaan. Masih mau jadi Kristen, jadilah. Betul? Kalau nggak mau, jangan. Jangan kau pikir ikut Tuhan langsung semua hilang. Tidak. Engkau akan diberi kehormatan merasakan yang Yesus rasakan. Orang terhormat itu. Itu murid yang sejati. Sehingga ajaran di luar yang mau menyatakan kau tidak akan merasakan apapun, itu sebuah pembohongan dan kebodohan yang sangat menakutkan. Tidak ada di Injil. Temukan, cari saya, kasih tahu saya satu. Tapi saya kagum waktu Paulus bilang, bagimu dianugerahkan bukan hanya percaya, tapi menderita untuk dia. Filipi 1:29. Wow, itu anugerah. Maka Polikarpus dapat anugerah, Stefanus dapat anugerah. Karena itu jangan ada di otakmu sedikit pun pikiran, ya Tuhan kalau aku mati, lagi tidurlah gak bangun-bangun, kurang ajar kau. Jangan pikir begitu. Kalau boleh aku tidur, pas lagi senyum aku Tuhan, supaya bagus kelihatan mayatku. Bodoh kali kau. Kok itu yang kau pikirkan? Entah senyum kau, entah enggak, bukan itu. Tapi berdoalah, Tuhan, kalau aku lagi mati, biar aku tetap dalam persekutuan denganmu. Entah kau dibacok orang, entah mukamu peot-peot, gak ada urusan itu. Karena Tuhan tahu siapa kau dari hatimu, bukan wajahmu. Jadi tak ada malaikat lihat foto cocokkan lagi cocok. Sehingga waktu kau cerot-cerot, kok
kok lain ya Inggit? Nggak sama, nggak ada itu. Namamu tercatat di sana. Tuhan tahu siapa kamu. Karena muka kita ini hancur masuk tanah busuk semua ini. Ya, dimakan cacing, nggak ada harganya. Hidup nilai rohani kita yang sangat luar biasa. Karena itu biar kita dikenali dengan cara luar biasa. Hidup dalam ketaatan kepada Dia. Akhirnya, bukan menyangkal diri adalah kegagalan Kristen. Perhatikan kalimat saya. Bukan menyangkal diri adalah kegagalan kekristenan. Tetapi berani menyangkal diri, itulah kemenangan. Ingat fakta yang keenam. Petrus sudah menunjukkan kegagalannya karena dia tidak menyangkal dirinya. Itu sebab ketika Tuhan memberikan second chance, kesempatan kedua, Petrus tidak mengabaikannya. Ia berani memberikan dirinya. Diancam, dia berkata, "Hei pemimpin agama, bagiku lebih baik taat pada Allah daripada kalian. Mau bunuh aku? Silakan. Tapi jangan pernah mimpi menyuruh aku berhenti memberitakan Injil." Hebat ya. Berubah pada second chance. Nobody perfect, but all of us must to be perfect. Kita nggak ada yang sempurna, tapi yuk sama-sama belajar jadi sempurna. Dosamu lain, dosaku lain, sama penjahatnya kita. Di mata Dia yang suci. Tapi kita mau belajar untuk menjadi seperti yang Dia kehendaki. Sehingga kita sama indahnya di tangan Sang Penjunan, Yesus Kristus Tuhan yang membentuk kita. Jadi saudaraku yang kekasih, ingat, bukan menyangkal diri. Kegagalan hidup Kristiani. Berani menyangkal diri. Disitulah gegap gempita kemenangan kita. Dan itulah kekristenan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Mestinya kita ke neraka, dipindahkannya ke surga dengan kematiannya. Apalagi yang kita takut? Masa saudara tidak percaya lagi pada pemeliharaannya? Betapa luar biasanya Dia. Oleh karena itu, kalau kau percaya pada pemeliharaannya, apa yang kau takutkan terjadi di hidupmu? Itu sebab Ia masih baik dan berkata, "Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan padamu." Bagi saya rasa terhormat sekali. Tidak dikasih pun sudah luar biasa. Karena saya orang neraka yang pindah ke surga. Maka sekali lagi jangan pernah berhitung apa yang kau lakukan. Jangan hina dirimu dengan menghitung pekerjaanmu untuk Tuhanmu. Kau hitung-hitungan sama Tuhan, kau sampai yang payah. Tapi kau tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, itu pun belum terlalu luar biasa. Karena memang sudah seharusnya kita melakukan itu untuk Dia. Berapa yang kau lakukan sekarang? 2, bikin jadi 4. Berapa yang kau lakukan sekarang? 10, bikin jadi 20. Berapa yang kau lakukan sekarang? 15, bikin jadi 30. Aku akan bertanding dengan hidupku. Semoga hari matiku banyak warisan yang kutinggalkan, yang tidak menguntungkan aku, tapi sungguh boleh menjadi memuliakan nama Tuhan. Itu sebab saya berjanji, seluruh tulisan saya, seluruh buku saya tidak akan pernah ambil sepeser pun untuk pribadi saya. 5.000 buku saya terjual yang pertama, 3.000 untuk cetakan kedua. Kita masih konvensional memasarkan. Nanti sesudah kantor baru rapi, baru kita sedikit pikirkan profesional. Tetapi saya berjanji, Tuhan itu persembahanku. Sehingga seluruh keuntungan pakai lagi untuk media. Mendirikan, memaintain, sampai kemudian Reformata eksis dan bertahan. Saya sekarang akan memikirkan generasi kedua, untuk orang terus bisa kembangkan lebih lagi. Saya bersyukur dulu sampai sekarang tidak ambil sepeser pun apa keuntungan dari situ, karena itu adalah persembahanku. Kaset saya dijual? Yes. DVD dijual? Yes. Saya berjanji tidak akan mengambil sepeser pun dari situ, karena itu adalah persembahanku. Kok banyak, Pak? Maaf, terlalu sedikit. Apa yang diberinya padaku jauh lebih banyak. Yayasan Mika kita dirikan. Saya pergi ke sana. Saya tidak akan pernah mengambil uang yayasan sepeser pun. Saya akan pergi dengan biaya sendiri. Kalau Bapak tidak punya uang, aku lebih bagus meminta padamu. Itu lebih terhormat daripada menghimbau orang kasih ke yayasan, uang yayasan saya pakai. Itu penipuan bagi saya. Jangan pernah bikin yayasan kalau kau tidak punya uang. Karena yayasan adalah foundation dari orang yang mampu. Saya tidak mampu secara finansial, tapi saya mampu menggerakkan orang yang punya finance untuk bisa membackup itu. Maka pantang bagi saya mengambil itu. Dan saya tidak bisa nyuruh orang untuk menyumbang ke Mika. Saya sendiri tidak. Maka saya akan berikan itu. Besarnya berapa? Tergantung berapa yang Tuhan kasih pada aku.
Apa yang kulakukan? Itu persembahanku. Kok banyak amat, Pak? Ingat, belum ada apa-apanya. Celakalah engkau yang berhitung dengan Tuhanmu, tapi berbahagialah engkau yang mengerti belas kasihannya. Maka hari ini sadari berapa yang sudah kau kerjakan. Waktu kau rasa sedikit, cepat gandakan. Jangan bicara supaya Tuhan kasih saya lebih lagi. Itu kebodohan. Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya. Tidak usah ajari dia. Siapapun yang berdoa persembahan di sini, jangan sekali-kali mengucapkan kata berkati persembahan ini 30, 60, 100 kali lipat. Habis itu kau sekali doa, besok kau tidak doa-doa lagi. Saya minta dicoret. Tapi berdoalah setiap orang yang memberi dengan sukacita. Biar engkau ajar kami memakainya dengan bertanggung jawab, supaya berapapun persembahan kita pakai dengan baik untuk melayani Tuhan. Jadi alat yang efektif. Urusanmu Tuhan sudah jamin kau jauh sebelum kau ngasih apapun juga. Urusanmu Tuhan sudah jamin kamu sebelum kamu punya apapun juga. Celakalah yang berhitung-hitungan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberanikan kita untuk menyangkal diri kita, sehingga kita berkata, ini aku, ya Tuhanku, pakai aku seperti yang kau mau. Ajari aku menyangkali diriku, sehingga hidupku dupa harum di hadapanmu. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak, berdoa secara pribadi. Tuhan tahu apa kebutuhanmu. Tuhan tahu siapa engkau. Alkitab menjamin tidak ada pencobaan yang datang melebihi batas kemampuan. Jangan pernah punya alasan untuk berdalih di hidupmu. Ya Tuhan, Tuhan kami, ini kami anak-anak-Mu. Kami belajar kegagalan para murid yang menyangkalmu, yang meninggalkanmu, yang tercerai-berai. Tapi jujur pula kami harus mengaku, kami seringkali terjebak pada hal yang sama. Mereka pertama kali mengalaminya, kedua kali mereka sudah kuat. Tapi kami seringkali berkali-kali masih juga belum mengerti. Tuhan, tolong kami. Bermurah hatilah, dalam berbelas kasihanlah kepada kami. Terus mampukan kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau, sehingga kami terus melangkah menuju sempurna seperti yang Kau katakan, supaya kami sempurna sama seperti Bapa sempurna. Ya Yesus Tuhan kami, karyamu yang sempurna kiranya menguasai hidup kami, sehingga kami pun melakukan hal yang sama. Maka puaslah hidup kami, bukan karena apa yang kami miliki, tapi karena apa yang boleh kami lakukan dalam hidup ini. Puaslah hidup kami, bukan karena apa yang kami punya, tapi karena Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, apapun yang ada pada kami, sadarlah kami itu alat untuk melayani-Mu. Ajar kami menemukan kepuasan hidup kami. Kepadamu kami menaruh harap kami. Berdoa, mohon belas kasihan-Mu. Tuntun pimpin kami dalam tiap langkah. Demi Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa, Allah kami yang kekal. Kami berdoa, mengucap syukur dengan pertolongan Roh Kudus.